dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun dengan daftar tertutup, bahkan sistem distrik sekalipun, tetap memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilu 2024 akhirnya menemukan kepastian. Penetapan sistem pemilu yang semula digonjang-ganjing kini mendapat kejelasan. Pada Kamis, 15 Juni 2023, Mahkamah Konstitusi secara resmi telah mengumumkan bahwa sistem pemilu 2024 akan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Hal itu disampaikan langsung oleh Hakim Konstitusi di MK dalam sidang pengucapan ketetapan dan putusan yang diselenggarakan di Gedung MKRI 1, Jakarta Pusat. Ketua MK Anwar Usman menyebutkan penetapan sistem pemilu 2024 dengan tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka didasari oleh berbagai pertimbangan. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Adanya putusan ini tentunya menjadi jawaban sekaligus realisasi dari harapan banyak pihak yang menginginkan pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Misalnya, dari Partai Pembangkitan Bangsa, di mana sebelumnya Ketua DPP PKB, Daniel Johan, berharap agar MK bisa tetap menerapkan sistem proporsional terbuka dalam pemilu 2024 mendatang. Bukan tanpa alasan, PKB menilai dengan menerapkan sistem pemilu coblos caleg atau proporsional terbuka, maka segala proses yang selama ini telah ditempuh oleh para caleg di masing-masing partai bisa terus berlanjut. Sehingga semua proses dan tahapan pemilu yang sudah ditetapkan pun bisa berjalan dengan baik dan tepat waktu, serta tidak menimbulkan kericuhan. Sebaliknya, jika sistem tersebut tiba-tiba dirubah, maka berpotensi menimbulkan polemik besar dan akan menghambat proses demokrasi. Selama ini seluruh partai dan perangkat KPU telah mempersiapkan seluruh tahapan pemilu dengan sistem terbuka. Kalau tiba-tiba diubah menjadi tertutup, akan menimbulkan persoalan besar bagi persiapan partai dan KPU, akan menghambat proses demokrasi yang saat ini tengah berjalan dengan baik. Daniel juga menambahkan, putusan MK yang menolak usulan pemilu tertutup karena tidak memiliki legal standing yang kuat, menunjukkan bahwa profesionalitas serta independensi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya masih terjaga dengan baik. Kita meyakini MK akan menjaga teguh marwah, independensi dan profesionalismenya dengan menolak usulan tertutup karena tidak memilikinya legal standing yang kuat. Sebelumnya, polemik penerapan sistem pemilu ini bermula ketika MK menerima permohonan uji materi atau judicial review terhadap pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU/20 Romawi /2022 pada 14 November 2022 lalu. Permohonan uji materi sistem pemilu itu diajukan oleh 6 orang, yakni Demas Brian Wicaksono sebagai pemohon 1, Yuwono Pintadi sebagai pemohon 2, Fahru Roji sebagai pemohon 3, Ibnu Rahman Jaya sebagai pemohon 4, Rianto sebagai pemohon 5, dan Nono Marijono sebagai pemohon 6. Dalam perjalanannya, tak sedikit partai yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Buktinya, 8 dari 9 fraksi partai politik di DPR RI telah menyatakan menolak, seperti fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PAN, PKB, P3, dan PKS.